Itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina bagi masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Minimal ada 26 bentuk penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Jadi ini macam-macam tipologinya. Ada yang memang nyerang organ seksual, ada yang memang merendahkan, dan lain sebagainya. Termasuk juga kita bayangkan misalkan suruh ngunyah cabai, terus suruh nyembur ke temennya sendiri, saling sembur misalnya. Pengungkapan kerangkeng di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin mulai tersibak sejak dia tersandung kasus korupsi. Usai dicokok KPK, kerangkeng manusia yang digunakan untuk memenjarakan pekerja kebun sawitnya mulai banyak disorot. Ia pun terancam pidana lantaran diduga melakukan eksploitasi manusia. Mereka yang dikerangkeng mengalami praktik perbudakan karena tak digaji saat bekerja. Belum lagi, mereka juga mendapatkan perlakuan tak manusiawi, bahkan menjurus ke penganiayaan. Terbit membantah dirinya melakukan praktik perbudakan. Ia menyebut kerangkeng itu untuk membina pelaku penyalahgunaan narkoba. Tapi, polisi menyebut sel itu tak memiliki izin alias ilegal. BNN juga menyebut kerangkeng itu tak bisa disebut sebagai tempat rehabilitasi. Mereka tidak diberikan upah seperti pekerja karena mereka merupakan warga binaan, namun diberikan ekstra puding dan makannya. Setelah ditelusuri ya bahwa bangunan tersebut telah dibuat sejak tahun 2012 atas inisiatif Bupati Langkat tersebut, dan bangunan tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Komnas HAM kemudian turun tangan untuk menyelidiki kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Ini temuan Komnas HAM setelah melakukan penyelidikan. Terdapat 26 bentuk penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan terhadap para penghuni kerangkeng. Beberapa di antaranya seperti dipukuli, ditempeleng, ditendang, disuruh bergelantungan di kerangkeng seperti monyet, dicambuk anggota tubuhnya dengan selang, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Komnas HAM menduga ada 19 orang yang melakukan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng. Terduga pelaku mulai dari oknum TNI Polri hingga keluarga terbit rencana. Berikutnya, Komnas HAM mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum TNI Polri terkait kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat itu. Komnas HAM sudah mendapatkan data nama dan pangkat oknum yang terlibat. Sejumlah alasan warga mengirim keluarga ke kerangkeng Bupati Langkat nonaktif itu juga diungkap Komnas HAM. Alasan itu antara lain kondisi ekonomi hingga tidak punya pilihan tempat rehabilitasi narkoba lain. Komnas HAM menyebut ada 57 penghuni sel yang ditempatkan di 2 kerangkeng. Komnas HAM mengungkap temuan lain dari kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif ini, yakni ada anak SMA yang menjadi penghuni kerangkeng gara-gara menggeber kendaraan saat berpapasan dengan keluarga Bupati Langkat. Komnas HAM menemukan tambahan korban meninggal. Informasi awal terdapat 3 korban meninggal. Kemudian ada 3 korban meninggal lainnya, sehingga total korban meninggal sebanyak 6 orang. Yang berikutnya adalah kami menemukan minimal 18 alat yang digunakan untuk melakukan itu, termasuk ya cabai, kolam, pisau, rokok, korek, besi panas, tang. Tadi antara dipalu kakinya sama dicopot kukunya pakai tang itu 2 peristiwa yang berbeda. Jadi memang penggunaan palu, penggunaan tang itu juga ada. Termasuk juga kalau di sana ada kerangkeng, kemarin ada informasi soal kerangkeng di ada hewan-hewan yang diambil oleh petugas satwa liar. Ada kerangkeng di daerah situ dekat dengan kerangkeng 1 dan 2. Itu ada kerangkeng anjing, itu juga satu instrumen alat untuk
memberikan sanksi terhadap para penghuni. Komnas HAM mengatakan ada 12 dugaan pelanggaran HAM yang ditemukan di kerangkeng manusia tersebut. Dugaan pelanggaran HAM. Pertama, hak untuk hidup. Temuan pertama adalah pelanggaran hak untuk hidup karena ada penghuni yang tewas. Kedua, hak atas kebebasan pribadi. Penghuni tidak bisa kemana-mana karena memang harus hidup di kerangkeng. Ketiga, hak berkomunikasi. Mereka yang di kerangkeng tak bisa bebas berkomunikasi. Mereka tak bisa secara bebas berkeluh kesah atas kekerasan yang telah mereka alami. Keempat, hak untuk tidak diperbudak dan praktik serupa perbudakan. Penghuni tak bisa bebas secara pribadi karena ada kontrol yang begitu kuat. Kelima, penghuni dipekerjakan secara paksa. Keenam, penghuni tidak mendapat hak atas kesehatan. Ketujuh, penghuni maupun mantan penghuni tidak mendapat rasa aman. Ke-8, tidak ada hak untuk bebas dari penyiksaan. Ke-9, tidak ada hak memperoleh keadilan. Ke-10, tidak ada hak perlindungan untuk anak. Ke-11, hak atas pekerjaan. Tidak ada pilihan mereka merdeka atas pekerjaan, yang ada hanya kerja paksa. Ke-12, hak atas upah layak dan adil. Kembali ke masalah keterlibatan anggota TNI Polri dalam kasus kerangkeng ini. Puspom TNI AD melakukan pendidikan terhadap temuan tersebut. Kepala Penerangan Puspom AD, Letkol Agus Subur Mujono mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan penghuni yang mengetahui keterlibatan oknum TNI AD itu. Sementara untuk oknum polisi, Polda Sumut bakal mengusut dugaan keterlibatan anggota Polri dalam kasus ini. Kompolnas juga menyorot keterlibatan oknum polisi dalam kasus ini. Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, meminta proses penyidikan dipercepat dan dibuka secara transparan. Tentunya dari pengembangan ini akan terungkap peran masing-masing. Siapa yang nyuruh, sepengetahuan siapa, siapa, programnya siapa, ini akan terungkap nanti pihak-pihak yang terkait. Pertama, rekomendasi saya adalah agar dipercepat prosesnya, kemudian secara transparan diumumkan ke publik, supaya publik bisa mengikuti, kemudian tahu dan mendapat informasi dari sumber yang terpercaya.